selamat malam. Terima kasih hari ini kita bertemu kembali. Mohon maaf hari Senin kemarin kita izin karena memang kami sudah mulai keluar kota terus dan kebetulan hari Senin pada belum di kandang masing-masing, jadinya kami masih di jalan. Jadi beberapa teman menanyakan hari ini ada enggak, hari ini ada Empat Darah enggak, mohon maaf. Jadi kita kembali hari ini Senin ini tanggal 11 Juli dan hari ini kita akan mendengarkan sharing yang luar biasa dari Ibu Ida Ratri Kartikasari, Diamond Master. Beliau temanya apa sih? Sulit menjalankan bisnis atomi, ditolak, dilarang, dicibir. Terus mau berhenti atau kita makin menggila. Jadi belajar dari pengalaman seorang Odolwati hari ini bagaimana caranya tetap bertahan meskipun Anda mendapatkan cacian, mendapatkan cibiran, dijauhi, ditolak. Bu Ida akan menceritakan dan nggak berlama-lama lagi saya berikan waktunya kepada Ibu Ida Ratri Kartikasari, Diamond Master. Silakan Bu Ida. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih Rini, juga Ika. Hari ini Jessie juga belum bisa hadir ya. Ya, teman-teman, sebenarnya saya malu ya mau menyampaikan ini ya karena saya belum menjadi apa yang menurut saya itu target saya yaitu imperial begitu ya. Tetapi saya rasa ketika kita berhenti pada satu penilaian tentang diri sendiri yang hanya hanya kemudian menjadi kita berhenti stuck pada keadaan itu, maka sebenarnya adalah satu kerugian yang luar biasa dan saya tidak mau untuk itu. Seberapapun apapun kita saat ini, kita harus bisa berterima kasih pada diri sendiri, terutama ya, kalau saya begitu ya, saya selalu berterima kasih pada diri sendiri. Hari ini Ida sudah luar biasa, sudah bekerja dengan baik. Kalaupun sakit, saya selalu bilang terima kasih, kamu masih bisa bertahan di sela-sela kamu saat ini sakit keadaanmu. Dan itu yang membuat saya, salah satunya yang memotivasi saya dan membuat saya untuk tetap bertahan. Nah, teman-teman, mengawali bisnis Atomi itu saya mengawali bisnis Atomi di tahun 2018 ya. 2018 bulan Juli saya didaftar menjadi anggota atau member Atomi oleh sponsor saya. Sponsor saya sebenarnya bukan langsung dari Korea, jadi turunannya dari Korea kemudian ke Thailand ya, dari Korea ke Thailand. Thailand baru saya begitu. Jadi notabene saya ini di Indonesia itu sendirian ya, tanpa sponsor ya, tanpa sponsor seperti halnya Rini, Ika juga ya, seperti itu, tanpa sponsor yang ada di Indonesia. Saya untuk komunikasi gimana? Berarti Ida bisa dong bahasa Thailand? Enggak ya. Komunikasi saya dengan sponsor adalah dengan menggunakan bahasa Korea. Ya, sekalipun bahasa Korea saya itu bahasa Korea pasaran ya, yang cabai sekilo berapa begitu. Tetapi karena kasih ya, karena kita saling mengasihi, jadi kita bisa berbahasa dengan menggunakan bahasa apapun kita bisa begitu, mengerti, memahami begitu. Dan saya bersyukur sekali setelah mendaftar Atomi, menjadi member Atomi, saya sangat bersyukur sekali. Kenapa? Di Atomi saya benar-benar diubahkan menjadi seorang pribadi yang semakin hari semakin dewasa. Menurut saya begitu. Saya tidak tahu teman-teman menilai saya seperti apa, tetapi kedewasaan dalam cara berpikir, cara kesabaran ya, kesabaran saya kepada member partner itu betul-betul ditempa di Atomi. Saya adalah orang yang sangat keras ya, sangat keras dan saya berani untuk berjuang untuk memenangkan setiap orang yang mau mendebat saya. Tetapi di Atomi saya banyak belajar untuk tunduk, untuk rendah hati ya, untuk rendah hati, untuk melayani, dan itu wow sekali ya. Sebenarnya awal menjalankan bisnis itu bukan langsung ya, bukan langsung begitu dijelasin tentang Atomi begitu saya langsung terima, tidak. Mungkin teman-teman sudah beberapa kali mendengar saya awalnya sempat menolak sponsor saya ketika datang mengenalkan Atomi, saya tolak dan saya kemudian
apa itu namanya join setelah 1 bulan lebih kemudian. Nah, saat sponsor Thailand yang datang ke Indonesia, saya baru di-memberkan begitu ya. Nah, di awal menjalankan bisnis itu sebenarnya papinya anak-anak itu mendukung saya begitu ya. Sebelum bisnis, ketika sponsor Korea datang begitu, dia ngomong begini, udah daftar aja toh gratis begitu ya. Tetapi saya tidak serta-merta menerima itu. Kenapa? Karena bagi saya pertemanan, persahabatan adalah lebih mahal ya daripada saya mengiyakan tanpa saya konsekuen menjalankan apa yang sudah saya iyakan ini. Jadi saya sangat-sangat memegang betul janji ya. Saya berusaha untuk memegang janji saya. Ketika saya bicara A ya saya harus konsekuen menjalankan A. Apa yang saya ucapkan itu saya harus lakukan begitu ya. Dan saat itu saya memang menolak dan setelah 1 bulan baru saya menerima itu. Nah, awal menjalankan bisnis Atomi, wajah saya tidaklah seperti sekarang ya. Ini mungkin karena kameranya laptop kurang bagus ya, jadi kurang nampak kinclong begitu ya. Nah, awal mula saya menjalankan bisnis Atomi, wajah saya tidak seperti ini ya, sangat buruk. Kenapa? Saya yang notabene memang cuek dengan penampilan dengan make up begitu ya. Plus saya jinjau itu trauma ya, trauma dengan perawatan karena saya pernah ketika saya melakukan perawatan pada klinik skincare yang cukup mahal juga ya, cukup mahal itu ternyata saya tidak bisa menerima produk itu. Nah, ternyata wajah saya tidak bisa menerima produk-produk yang kimia tinggi begitu ya. Nah, akhirnya jerawatan besar ya, nanahan seperti itu. Setelah itu banyak flek-flek begitu. Dan itu sangat menjijikan, menakutkan dan sangat menyakitkan. Kalau malam itu gergesi. Kalau orang bilang itu apa ya panas dingin begitu ya rasanya. Aduh, kalau ketemu orang di toko begitu ya, kita buka toko gitu, rasanya malu ya. Tetapi kemudian ketika saya disodori dengan Atomi, Atomi yang orang-orang kenal ya sebenarnya untuk produk Korea itu yang lebih terkenal itu kan kosmetiknya ya, skincare kosmetik begitu ya. Nah, saya mikir gini, aduh apa saya bisa jualan ya seperti itu. Karena mindset dulu kan saya masih mikir jualan begitu ya. Tetapi kemudian saya dikenalkan bahwa Atomi itu tidak melulu tentang skincare, tidak. Masih banyak produk-produk. Kemudian saya dibukakan website ya oleh sponsor saya, diperlihatkan ini loh websitenya Korea. Saya baca begitu, saya pelajari satu persatu. Wow, ternyata banyak sekali produknya. Dan ketika Atomi Indonesia, website Atomi Indonesia launching pertama kali, saya kemudian melihat ada satu produk yang luar biasa yang saya sangat-sangat suka, yaitu ini odol ya, odol ini. Nah, saya hanya berpikir sangat sederhana. Oke, baiklah, aku mungkin wajahku belum bisa menjual. Nggak mungkin saya menjelaskan tentang skincare sementara wajah saya jelek sekali. Nah, ada member saya, Ibu Ida juga di Solo itu waktu itu setelah sekian lama saya ketemu lagi ya, saya ketemu lagi dengan beliau dan beliau mengajak salah satu membernya yang dulu juga sempat pertama kali ketemu saya begitu ya. Member ini bilang gini, Bu Ida ke saya gitu ya. Bu Ida, maaf ya, saya mau bicara tapi Bu Ida jangan marah ya. Loh kenapa harus marah? Saya bilang gitu, enggak lah, saya enggak marah. Saya udah panjang sabar kok. Lihat, saya bilang gitu. Pantat saya sangat lebar karena saya panjang sabar, saya bilang begitu ya. Akhirnya dia bilang begini, maaf Bu Ida, sekarang wajahnya jauh sekali dengan yang dulu pertama kali saya bertemu. Oh ya? Iya. Ya ini karena Atomi, saya bilang gitu. Wah, saya bahagia sekali ya. Kemudian dia bilang apa coba? Dulu ya Bu, waktu Bu Ida menjelaskan, membantu menerjemahkan itu sponsor, saya ngomong ke Bu Ida yang Solo ya, dia bilang gitu. Saya ngomong ke Bu Ida Solo begini, Bu, mosok wajahnya kayak gitu, apa yo payu jualan skincare.
wajahnya begitu, apa ya laku jualan skincare begitu ya. Saya ketawa ngakak ya, saya ketawa ngakak. Nah, saya bilang, saya tidak marah. Saya justru bahagia. Kamu itu saksi ya, saksi dari saya dulu. Jadi Anda yang tahu wajah saya seperti apa, sekarang sejak saya menggunakan skincare Atomy menjadi seperti apa. Nah, di sini juga ada ya Wike juga tahu saya seperti apa gitu ya. Nah, teman-teman, dari situlah kemudian saya semakin percaya diri untuk mengenalkan skincare ya. Semakin banyak orang-orang yang tahu saya dulu seperti apa, kemudian memuji bagaimana kulit saya sudah sangat-sangat sehat begitu ya. Saya semakin percaya diri untuk mengenalkan skincare dan pelan-pelan saya mulai bisa kasarannya begitu ya, menjual dalam tanda kutip absolut begitu ya. Dulu boro-boro sampai sponsor saya bilang, "Ida, Oni, kenapa hanya odol mulu?" Nah, teman-teman, jangan khawatir ya teman-teman. Ketika awal menjalankan bisnis, kita banyak tertolak, kita banyak dicibir orang. Itu hal yang lumrah. Kenapa? Kalau sekarang mungkin Atomy udah gaungnya banyak di mana-mana ya. Orang banyak sudah mengenal ya. Nah, tetapi ini juga kemudian menjadi alasan orang untuk bilang, aduh udah banyak yang kenal Atomy, pasti susah untuk menjalankan bisnis ini. Nah, ini di kondisi yang sekarang yang Atomy sudah banyak dikenal orang. Bagaimana dengan dulu? Lah dulu semakin susah lagi sebenarnya dibandingkan sekarang. Sekarang orang sudah yakin, percaya dan banyak bukti orang trust dengan produk Atomy. Lebih mudah untuk menjelaskan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan Anda untuk tidak bisa menjalankan bisnis Atomy saat ini. Nah, bagaimana dulu? Dulu saya kenalkan Atomy saja, orang pada apa itu Atomy? Nah, ya kan? Apa itu Atomy? Saya kok nggak pernah dengar, apalagi Atomy tidak ada yang endorse artis yang muncul di televisi atau di iklan-iklan, nggak ada. Bagaimana kita mengenalkannya? Nah, ini teman-teman, yang kemudian saya mengulik lagi sistem bisnis di Atomy. Ternyata memang betul, kita harus memakai dulu. Ketika kita memakai, kemudian kita merasakan manfaatnya, kemudian manfaat itu nampak oleh orang lain, maka itulah yang bisa membawa kita pada kesuksesan. Dan saya mengklaim ini, ya, odol inilah yang membawa saya pada kesuksesan hingga saat ini. Sekalipun saya mungkin masih di level kedua dari paling bawah ya. Wah, sombong sekali, level 2 dari paling bawah aja saya sombong ya. Ya, saya bangga dengan capaian saya. Kenapa? Karena saya tahu, saya paham bahwa untuk awal menjalankan bisnis ini bukan sesuatu yang mudah buat saya. Ya, apakah kemudian ketika awal mula papinya anak-anak begitu ya menyuruh saya menjadi member, kemudian ketika kemudian bulan itu Juli ya saya jadi member, bulan November saya pergi ke Korea pertama kali sejak ikut Atomy ya, ikut Success Academy ketika penobatan Imperial Master ketiga bayarin Imperial kita ya, ketiga begitu ya. Keempat saya datang ke sana begitu, kemudian saya mendengarkan Pak Handil bagaimana, kemudian saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Pak Handil membawa forklift, membawa itu uang ya, satu palet begitu. Itu membuat saya termotivasi, ternyata betul ini perusahaan ini betul-betul memberikan apa yang dia janjikan. Kemudian betul-betul perusahaan ini sistem bisnisnya itu manusiawi. Kemudian lagi CEO-nya, saya melihat bagaimana CEO ini tetap rendah hati dengan segala keberadaannya ya, dia selalu mengajarkan seperti itu dan dia sendiri turun untuk mengajar. Nah, ini luar biasa menjadi keteladanan buat saya dan saya semakin yakin. Saya yakin ini adalah jawaban dari doa saya. Nah, doa apa sih, Wida? Ya, waktu itu kami memiliki beberapa bisnis ya. Ada bisnis komputer yang pertama kali kami kerjakan berdua begitu. Toko itu sudah jalan by system. Kemudian saya juga punya
daycare, TK dan sampai daycare sampai TK begitu. Kemudian saya juga punya rumah makan Korea, ya, rumah makan Korea. Nah, saat itu bisnis komputer sedang mengalami kegoncangan. Karena apa? Karena ketika kami memasukkan satu kontainer komputer, karena kami bisnisnya komputer second ya, ternyata itu tidak bisa masuk karena red line ya, karena di bea cukai kadang kita mengenal istilah red line ya. Akhirnya apa, didirect lagi ke Singapura ya, di sana sampai 2 bulan ya, 2 bulan lebih ya baru bisa keluar masuk lagi ke Indonesia. Nah, teman-teman bisa membayangkan berapa nilai kerugian kami di sana. Parkir aja itu bayar ya kan, parkir bayar yang pertama. Yang kedua, namanya komputer setiap waktu itu upgrade terus. Nah, ketika masuk sekian 2 bulan itu pasti nilainya sangat turun ya, sangat turun. Dan itu kerugian yang luar biasa buat kami ya. Akhirnya waktu itu saya bersyukur rumah makan berjalan dengan baik ya, dengan sangat baik, lari sekali, tetapi capeknya minta ampun. Kenapa? Karena kita harus menyiapkan bahan dari pagi, buka sampai malam ya kan, pulang udah lempe-lempe, udah capek sekali seperti itu ya. Nah, saya kemudian berdoa sama Tuhan memang waktu itu ya. Saya bersyukur waktu itu kita tidak sampai mem-PHK karyawan, tidak, karena bisa subsidi silang ya dari mana-mana, pokoknya kita ngambil tabungan lah, untuk makan kita pakai yang dari rumah makan lah dan seterusnya. Pokoknya bagaimana caranya supaya kami bisa bertahan. Nah, akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau boleh, saya bukannya tidak bersyukur sama apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya begitu. Tetapi kalau boleh saya minta, berikan sebuah bisnis di mana saya bisa mengatur waktu saya pengen ngantar anak-anak sekolah, saya bisa ngantar anak-anak les dan seterusnya. Kemudian tetapi di situ saya juga bisa tetap melayani Tuhan. Nah, itu doa saya ya. Mungkin ini hal yang sulit ya teman-teman, hal yang sulit ya untuk bisa dimengerti oleh manusia, permintaannya terlalu aneh-aneh begitu ya. Tetapi kemudian ketika saya pulang dari Korea dari bulan November itu, saya betul-betul yakin ini jawaban dari Tuhan. Kenapa? Di Atomi kita tidak melulu berpikir tentang bisnis, tidak. Tetapi bagaimana bisnis ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terutama orang-orang yang saat ini mungkin dia tidak tahu mau mengerjakan apa, atau orang-orang yang saat ini mungkin punya banyak waktu, tetapi dia tidak tahu memanfaatkannya waktu itu seperti apa, ataukah mereka hanya gerudak-geruduk ya, sosialita ke sana kemari tanpa ada juntrungnya, tanpa ada tujuan. Ataukah mereka hanya duduk diam, mainan HP, lihat drakor, dan seterusnya? Nah, saya rasa akan lebih bermanfaat ketika orang-orang atau teman-teman kita yang saat ini masih seperti itu, untuk kita ajak pelan-pelan mengubah mindset mereka, bahwa mereka dengan gadget mereka yang setiap hari mereka pegang itu, mereka bisa menghasilkan. Kenapa tidak mereka kerjakan kalau itu bisa, gitu ya. Dan saya sangat terbeban sekali ya, saya sangat terbeban sekali kepada perempuan-perempuan, maaf, yang notabene single parent begitu ya. Mereka harus kuat dan mereka harus siap. Bahkan setiap perempuan harus siap untuk dia bisa mandiri sewaktu-waktu. Teman-teman, adakah di sini teman-teman yang tahu kapan kita sehat? Kapan kita sakit, kapan suami kita sehat, kapan suami kita sakit, kapan bisnis kita tetap kuat, kapan bisnis kita goncang, atau kapan kita di PHK, suami di PHK. Kita tidak tahu, betul? Nah, terutama untuk teman-teman ya, teman-teman yang masih memiliki suami. Kita tidak boleh hanya mengandalkan kepada suami. Bukan zamannya lagi. Ya, bukan zamannya lagi. Kita harus saling topang. Kenapa?
Ketika kita hanya mengandalkan dari suami, saya punya pengalaman ya, melihat teman saya, dia sangat bergantung sepenuhnya pada suami. Baguskah? Bagus, ya kan? Aku kan tetap melayani, menjadi ibu rumah tangga, apakah itu sesuatu yang buruk? Tidak. Ibu rumah tangga itu mulia tetap ya. Hanya apakah ibu rumah tangga itu tidak berhak juga mengembangkan, ya kan? Mengembangkan dirinya. Seorang ibu mengembangkan dirinya, begitu ya. Nah, teman ini kemudian suatu saat ditinggal pergi oleh suaminya ya, meninggal begitu, suaminya dipanggil Tuhan. Nah, goncangnya seperti apa? Goncang sekali ya. Karena apa? Karena terbiasa, dia hanya menunggu, dia hanya melayani suaminya begitu saja. Nah, begitu suaminya nggak ada, sementara dia bekerja pada perusahaan swasta, ya teman-teman bisa dibayangkan ya, hanya mendapatkan pesangon, ya kan? Pesangon itu pun kalau dilihat mungkin saat kita nggak punya, nggak ada pegangan, duit 500 juta itu duit yang sangat besar, betul? Tetapi karena kita sudah terbiasa tidak bekerja, kita tidak memiliki bisnis, maka yang terjadi apa? Uang 500 juta itu menjadi tidak ada artinya. Akan sia-sia dan akan habis begitu saja. Ya, seperti itu. Nah, maka dari itu sangat penting bagi kita. Sangat penting bagi kita untuk mempersiapkan di masa-masa yang sulit, yang sewaktu-waktu Tuhan izinkan terjadi ya, apapun ya, harapan kita, doa kita tetap kita baik-baik saja ya. Nah, dari situ kemudian saya berpikir saya harus bisa menjadi berkat bagi semua perempuan. Mereka harus melek ini. Kalaupun Anda sekarang ini sudah bekerja, sedang bekerja, Anda harus berpikir, Anda pensiun, apakah uang pensiun itu cukup sampai Anda nanti masa tua Anda dan tiba waktunya Tuhan panggil begitu. Cukupkah? Nah, apakah kita justru akan membebani anak cucu kita? Nah, ini yang harus kita pikirkan juga. Ya. Nah, semakin Anda berpikir itu, saya yakin, saya percaya Anda pasti akan tergerak untuk apa? Untuk berjuang. Demikian juga saya. Saya memiliki 2 orang anak perempuan semuanya. Dan kalau saat ini keadaan ini, saya maaf ya, saya tidak membuat sesuatu yang apa ya, yang kemudian ibaratnya membuka aib saya tidak ya. Saya berpikir ini untuk menjadi berkat untuk teman-teman semuanya. Ya. Saya harus siap. Ya, harus siap. Karena apa? Karena ternyata Tuhan izinkan rumah tangga kami tidak harmonis seperti itu. Nah, di saat seperti ini, kalau saya tidak mengerjakan bisnis Atomi, apa yang bisa saya lakukan? Ketika saya ingin, ya sekali-kali menyenangkan anak-anak, ya kan? Sekali-kali saya ingin jajankan anak-anak, bisakah saya? Tidak akan pernah bisa. Dan saya pasti hanya hidup dalam air mata. Ya. Tetapi sekarang ini saya bisa tertawa, tersenyum, dan hidup saya merasa kuat dan merasa saya justru jauh, kekuatan ini jauh melebihi ketika saya tidak menjalankan bisnis. Kenapa? Ya, saya memang masih punya toko yang saya kelola sendiri. Tetapi mohon maaf ya, ini dalam tanda garis bawah itu warisan yang masih ada hubungannya dengan bisnisnya suami juga, gitu ya, seperti itu. Nah, itu saya tidak mau bila sewaktu-waktu, ya kan, ini menjadi sesuatu yang tidak menjadi berkat, alias jadi perebutan atau yang lainnya, saya nggak tahu, ya kan. Saya mau jadi apa, ya kan? Saya mau seperti apa saya nggak ngerti. Masa depan anak-anak saya nggak ngerti, ya kan. Tetapi ketika saya kemudian menjalankan bisnis ini, saya sangat bersyukur sekali. Sangat-sangat bersyukur. Dengan 40 juta sebulan, itu bukan hal yang kecil ya buat saya. Bahkan di masa-masa sulit ya, bisnis komputer juga tidak menjanjikan seperti dulu begitu ya. Justru bisnis Atomi ini yang lebih banyak menopang saya begitu.
Teman-teman, di awal jalan bisnis ada orang yang menopang saya, mendukung saya untuk jalankan. Tetapi ketika saya mulai menanjak, ternyata semuanya berubah. Ya, orang yang mendukung kemudian justru tidak mendukung. Lalu apa yang membuat saya bisa bertahan sampai sekarang ini? Kenapa saya bersikukuh untuk menjalankan bisnis ini? Saya hanya memikirkan anak-anak. Kalau saya mencintai anak-anak saya, maka saya juga tidak mau menjadi bebannya anak-anak. Saya berharap ketika saya tua, saya tidak menjadi bebannya anak-anak. Tetapi justru saya bisa memberikan sedikit berkat untuk anak, yakni warisan dari Atomi. Ya. Anak-anak bisa menaruh saya mungkin di panti jompo yang terbaik dan membayarnya dengan mudah karena saya punya penghasilan pasif income di Atomi. Berat ya. Di awal saya sempat stres juga ya. Tetapi saya bersyukur kita ada pada lingkungan yang luar biasa ya. Atomi juga yang membuat saya kuat salah satunya. Persahabatan saya dengan salah seorang leader center, C. Ratna, itu juga adalah kekuatan yang luar biasa buat saya untuk saya bisa bertahan di bisnis ini. Salah satunya adalah dia, supportnya dari dia. Dan saya sangat-sangat bersyukur ya, Atomi memberikan yang luar biasa. Tidak hanya bisnisnya, tidak, tetapi kasih persaudaraan. Ya, kasih persaudaraan itu luar biasa, jauh lebih dahsyat dari apapun. Di masa sulit itulah dia banyak menolong saya. Ya. Nah, kemudian selain anak-anak, apa sih yang mendorong saya untuk menjalankan bisnis ini? Yang mendorong saya untuk menjalankan bisnis ini adalah saya mau ketika saya menerima jawaban dari Tuhan bahwa ini adalah bisnis yang merupakan jawaban dari Tuhan, maka saya harus bertanggung jawab. Saya harus terus menjalankan bisnis ini sampai penghabisan, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput saya. Kenapa? Karena saya harus mengembalikan setiap berkat yang Tuhan berikan melalui Atomi ini kepada saya. Dengan cara apa? Dengan cara saya juga menolong, memberkati member partner saya yang saat ini mungkin masih berjuang di bawah. Dan itu adalah beban ya, beban bukan beban dalam artian wah berarti Bu Ida tidak merasa berat sekali ya kalau saya masuk di jaringan Bu Ida atau yang lainnya, tidak. Beban apa? Beban pergumulan di mana saya harus lebih keras lagi berjuang untuk member partner saya. Nah, teman-teman, bagaimana cara saya mengatasi cibiran orang-orang? Ya, bagaimana saya mengatasi cibiran teman-teman yang menolak saya waktu pertama kali menjalankan bisnis ini? Cara yang paling ampuh adalah kita dulu, mulai dari intern diri kita dulu ya. Intern diri kita dulu, kita harus merasa kuat dulu. Ketika kita tidak memiliki kekuatan, kita tidak percaya diri dengan bisnis ini, maka kita akan kesulitan untuk bisa bertahan dengan orang-orang yang mungkin mencibir kita, dengan orang-orang yang menolak kita. Pasti kita tidak akan tahan. Tetapi ketika kita sudah yakin dengan bisnis ini, maka kita pasti bisa bertahan. Percaya sama saya. Kenapa? Ya, ketika orang mencibir saya, ketika orang mengolok-olok saya hanya bilang, enggak apa-apa, saya jualan, saya memilih jualan sikat gigi dan odol begitu. Nah, ini barang saya ya. Ini bahan untuk saya bawa kemana-mana, ada odol sikat gigi beberapa model begitu ya. Itu bawa, kemudian kaleng ya, kaleng juga bawa ya, seperti itu. Untuk apa? Untuk demo ya, seperti itu. Nah teman-teman, saya selalu bilang begini, nggak apa-apa, aku nggak jualan kok, aku cuma ngasih tahu saja ini produk bagus.
Kalau kamu mau silahkan, nggak mau juga aku nggak paksa kok. Bukan aku yang rugi, kamu nanti. Saya bilang gitu ya. Terus sebenarnya ya kalau kita udah akrab saya bilang begitu. Kalaupun enggak, saya cuma bilang enggak apa-apa, batin saya begitu ya. Enggak apa-apa di batin saya. Enggak apa-apa kamu sekarang tolak saya. Tapi ingat ya, Tuhan nanti akan dorong kamu untuk jadi member Atomi melalui saya. Lihat, tunggu saja. Saya seperti itu. Jadi saya seperti dendamnya itu saya balikan untuk sesuatu yang positif begitu ya. Saya imani Tuhan, saya yakin nanti dia akan berbalik mencari Atomi lewat saya. Seperti itu ya. Dan itu menjadi kekuatan buat saya untuk tetap bertahan di Atomi dari cibiran ataupun penolakan orang. Nah, bagaimana dengan penolakan di lingkungan kita sendiri? Nah, banyak sekali teman-teman juga yang merasakan bahwa keluarga tidak pernah mendukung kita untuk berbisnis di Atomi. Ya, saya pun tidak ada yang mendukung dari keluarga saya. Mereka ada pakai, ya ada. Mereka pakai doang. Ada yang jalan bisnis? Enggak ada sama sekali. Sekalipun sudah tahu saya sudah berpenghasilan seperti ini, tapi belum ada satupun yang tergerak menjalankan bisnis. Kecewa saya? Ya secara manusia kalau saya nggak kecewa ya saya bohong lah ya. Saya kecewa. Tetapi saya hanya cukup bilang gini, nggak apa-apa Tuhan. Kalau memang ini bagian saya, ya nggak apa-apa. Mereka dikasih bagian, dia nggak mau ngambil, ya sudah gitu kan. Seperti itu sudah selesai kan. Jadi saya tidak pernah mau memenuhi kepala saya ini, pikiran saya ini dengan sesuatu yang negatif, saya nggak mau. Saya berusaha untuk melihat segala sesuatu yang negatif itu, saya ubahkan untuk menjadi positif. Demikian juga dengan keadaan saya sekarang ini ya, keadaan kami yang sekarang ini itu sangat-sangat buruk ya. Sangat buruk sekali. Saya tahu dan saya sangat-sangat meminta maaf kepada anak-anak ya. Bagaimana keadaan rumah tangga kami, pasti yang menjadi korban adalah anak-anak. Tetapi tidak ada pilihan karena segala sesuatu pasti akan ada konsekuensinya ya. Ya sudah, kami memang masih tetap status masih tetap ya toh. Tetapi sesungguhnya tidak seperti itu ya. Kami sudah pisah rumah begitu, tetapi saya merasakan bahwa ini yang terbaik dari Tuhan dan saya mau jalani ini sebagai satu pilihan. Bukan hal mudah, bukan. Mungkin menurut mata orang, kok goblok sih kamu mau-maunya digituin. Ya, saya punya alasan. Ya. Banyak sekali yang mengatakan seperti itu, tetapi saya punya satu alasan, yaitu anak-anak. Bagaimanapun juga, mereka adalah anak-anak dia juga, anak-anak saya juga, dan mereka berhak untuk mendapatkan semuanya. Dan saya bertahan untuk anak-anak. Dan saya berjuang semuanya untuk anak-anak. Bukan untuk diri saya sendiri saja. Saya harus melepaskan. Suara kamu agak jauh ya, Gak? Halo? Ya, oleh. Tes, oke? Oke. Ya. Dan saya harus melepaskan ego saya untuk saya tidak memikirkan diri saya saja. Makanya kenapa saya bersyukur ada Atomi, karena Atomi ini memberikan kesibukan yang luar biasa kepada saya. Tes, oke? Ya. Kesibukan yang luar biasa kepada saya sehingga saya tidak berpikir sesuatu yang negatif-negatif. Nah, itu ya teman-teman bedanya. Ketika kita punya bisnis, maka kita bisa melepaskan sesuatu yang negatif, mengurangi, meminimalisir sesuatu pikiran-pikiran yang negatif ataupun kelakuan-kelakuan ataupun apapun yang negatif dengan kesibukan itu. Dan kesibukan ini tentu saja yang positif juga, ya. Nah, harapan saya teman-teman semuanya yang single parent terutama jangan kecil hati, ayo bangkit. Bangkitlah, ya. Di Atomi Anda pasti bisa. Jadilah berkat. Anda dipersiapkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk Anda menjadi seorang penolong. Ya, kalau wanita-wanita, mohon maaf, ini
yang seiman ya maaf, yang Kristiani, perempuan itu adalah penolong. Artinya adakah seorang penolong itu tidak lebih kuat dari yang ditolong? Ya. Jadi Anda wanita itu adalah orang-orang yang lebih kuat dari laki-laki. Ya, cuman laki-laki adalah imam kan begitu. Nah, teman-teman, jadi jangan putus asa apapun keadaan teman-teman ya. Ketika teman-teman memiliki permasalahan apa, dekatlah dengan sponsor supaya teman-teman bisa mendapatkan support apapun. Karena support itu tidak harus Halo? Halo, hilang suaranya. Tes, dengar nggak? Putus-putus. Sudah. Rin, tolong bukakan, saya yang sana, Rin. Ya, sebentar. Tes, oke? Ya. Oke ya? Oke. Ya. Jadi teman-teman jangan putus asa ya. Ketika teman-teman diperhadapkan pada sesuatu hal yang saat ini mungkin sangat-sangat berat, teman-teman lihatlah masih banyak orang-orang yang merasa yang mereka juga punya pergumulan yang jauh lebih berat dari teman-teman. Nah, kekuatan itu ada pada siapa? Dari diri kita sendiri. Makanya teman-teman, belajarlah untuk apa? Untuk memotivasi diri sendiri dan selalu memperkatakan sesuatu yang baik tentang diri kita sendiri dulu. Saya dulu seringkali mempersalahkan diri saya. Saya menuduh diri saya, kamu tidak becus, kamu bego, kamu dan lain-lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya saya menjadi seorang tertuduh yang kemudian mengecil, mengerdil. Untung saja tidak sampai mati. Ya, saya nyaris hampir bunuh diri. Iya. Di titik 0, saya merasakan bahwa hidup saya tidak ada artinya. Semua sia-sia, yang saya lakukan sia-sia. Ditambah tuduhan-tuduhan diri sendiri, mempersalahkan diri sendiri, itu sangat-sangat bahaya. Ya. Tetapi kemudian Tuhan ingatkan kepada saya, ya. Nah, saya tidak boleh hidup dalam kesombongan. Saya pernah berkata gini, Tuhan, aku udah melayani Tuhan luar biasa, saya ke sana kemari melayani Tuhan, kenapa Tuhan berikan cobaan yang seperti ini? Berat, ya kan? Nah, justru Tuhan ngomong apa coba? Saya ditampar gini, aku tidak perlu kamu layani. Aku cukup, kamu taat saja. Itu saja permintaan Tuhan. Dan saya betul-betul tertampar, oh iya berarti itu kesombongan ya, kesombongan. Makanya saya tidak mau hidup hanya melihat saya sudah ini loh, saya sudah itu loh. Enggak perlu, kalau bisa kan Tuhan ngomong enggak usah lihat tangan kanan ngasih tangan kiri, enggak lihat seperti itu ya. Nah itu yang saya usahakan untuk itu. Jadi teman-teman, ayo bangkit ya teman-teman, terutama semua teman-teman yang perempuan. Maaf ya yang cowok-cowok, saya malam ini tidak menyentuh Anda, ya. Tetapi bukan berarti semua laki-laki tidak seperti itu ya, tidak semua laki-laki kan katanya gitu. Ya, teman-teman yang kaum wanita, ayo berjuanglah. Jadikan hidup Anda berarti dan Anda akan merasakan bahwa Anda adalah orang yang patut dihargai. Ya, nah itu ya. Jadi teman-teman bangga dengan diri ya. Apapun yang sudah Anda lakukan setiap hari katakan terima kasih. Kamu sudah hari ini sudah melakukan ini. Kalau terjadi kesalahan, terima kasih. Kamu sudah mengakui bahwa kamu salah seperti itu. Ayo semangat lagi, besok harus lebih baik dan seterusnya. Positive thinking akan membawa Anda pada kesuksesan. Positive thinking akan membawa Anda pada kebahagiaan. Positive thinking akan membawa Anda pada sesuatu yang Anda impikan. Semuanya akan terjadi ketika Anda terus menjadikan ini, kepala kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Ya, oke mungkin dari saya itu saja Rini. Terima kasih sekali. Kalau ada pertanyaan atau yang lainnya silakan. Kita kasihkan aplaus dulu ya untuk Bu Ida yang luar biasa. Karena terus terang kalau dilihat dari senyumnya yang selalu
saya juga melihat Bu Ida itu orangnya selalu ceria, selalu menghibur orang. Cuman terus terang saya nggak pernah tahu di balik semua itu tuh ada kepahitan, tetapi kita melihatnya jadi positif gitu loh ya teman-teman ya. Jadi memang saya waktu mulai lebih dekat dengan yang namanya mama saya ini satu ini, saya manggilnya Maida karena menurut saya dia keibuan banget gitu, dan saya ngerasa boleh muka boleh keibuan, kaki kesebelasan ya Mak. Biasa kita bercandanya begitu. Buat saya belajar banyak hal dari seorang Ida Ratri itu, bahwa apapun masalahmu tetaplah Tuhan tuh punya rencana indah di belakang itu dulu. Jadi saya sampai ngomong gini, aduh, kalau saya yang jalani mungkin nggak sanggup, kalau saya yang jalani mungkin nggak bisa tetap tersenyum seperti Bu Ida. Tetapi saya belajar banyak dari Bu Ida Ratri bahwa apapun semua kehidupan yang Tuhan beri, salib kita semua kita harus topang, kita harus angkat ya Maya, dan kita lihat beliau luar biasa sampai saat ini berjalan sendiri, bahkan orang terdekatnya tidak mendukung, malah sebelum sampai saat ini itu banyak sekali yang membuat teroran terhadap seorang ibu rumah tangga satu ini itu banyak sekali, tetapi hasilnya sekarang kita lihat. Kalau ngomong kita sukses di Imperial Master, memang di Atomi kita sukses di Imperial Master ya Bu Ida, tetapi saya lihat Bu Ida sampai saat ini udah passive income, udah benar-benar auto passive income, bisa melayani Tuhan, bisa membawa anak-anak setiap hari pulang pergi sekolah. Bahkan apa yang diimpikan tuh bisa tercapai, dalam arti kita bisa bekerja, kita bisa punya kebebasan waktu, bisa punya waktu untuk keluarga, itu yang menurut saya mahal sekali itu loh kalau buat saya sih di Atomi ya. Jadi bukan melulu karena penghasilan yang tinggi aja, tetapi bahwa kita bisa juga melayani banyak orang di sini. Terima kasih Bu Ida yang membuka banget hari ini. Semoga teman-teman juga bisa berpikiran positif terhadap kesulitan-kesulitan kehidupan. Tidak terus aku yang paling terpuruk, aku yang paling menyedihkan, aku yang disakiti, aku yang tersakiti, mau menangis, mau kayak apa. Lihat Bu Ida senyumnya selalu bahagia. Oke, saya berikan waktunya kepada Ibu Maria Francisca Winata. Bu Ika. Ya. Halo, selamat malam teman-teman. Terima kasih untuk Rini dan Ida ya. Hari ini luar biasa, malam yang sangat menginspirasi kami semua. Kami semua sangat bangga dengan Mak Ida ya. Memang sebutan kami Mak Ida. Jadi biar saya kelihatan, kalau saya sih motivasinya beda sama Rini. Kalau saya biar saya kelihatan lebih muda daripada Ida. Jadi panggil dia Mak. Oke, sebentar nih saya itu. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ida karena tidak gampang ya kita bisa bicara open umum, dan ini Zoom yang memang kita open untuk umum, bukan Zoom yang untuk tim kita sendiri, bukan hanya untuk tim Padara, tapi ini adalah Zoom umum yang di open untuk luar, dan jadi harus ada satu keberanian dan satu ketulusan hati, satu keniatan untuk berbagi pada kita semua, dan saya yakin tujuan Ida untuk berbuka pada hari ini tujuannya seperti yang Rini bilang ya teman-teman, Ida pengen teman-teman untuk bisa belajar. Kita percaya semua orang pasti ada masalah. Enggak ada namanya kita masih bernapas, permasalahan itu selalu ada. Ya, jadi jangan pernah kita melihat kita adalah orang yang paling susah. Selalu harus bersyukur dan kita harus keluar dari setiap permasalahan kita ya. Dan yang paling penting yang seperti Ida bilang, jangan pernah menghakimi diri sendiri ya. Itu yang selalu terjadi di orang-orang yang mengalami suatu kegagalan, yang bukan hanya dalam rumah tangga, dalam hal apa saja ya. Misalnya Anda sekarang berusaha untuk mengejar mastersheet Anda dan kemudian Anda belum mencapainya, mungkin Anda menyalahkan diri Anda, nggak bisa karena saya kurang pinter, saya kurang gaul, semuanya saya yang kurang. Ya, memang betul kita perlu mengetahui kekurangan kita apa, tapi tidak dengan cara setelah itu terus kita menyalahkan memang kita yang tidak mampu. Selesai, dan kita merasa kita layak untuk tidak sukses karena memang saya tidak bisa. Bukan begitu teman-teman ya. Kalau kita mengetahui bahwa oh iya memang saya kurang gaul,
Oh iya, memang saya ini kurang banyak bicara. Oh iya, saya ini kok kurang belajar. Oh iya, saya kurang. Nah, semua kurangnya kita ini marilah ya. Diatomi menyediakan semua sistem yang ada untuk kita untuk mensupport kita. Begitupun leader-leader Anda semua menyediakan dirinya untuk melayani Anda, ya. Atomi salah satu motonya adalah melayani dan kerendahan hati. Dan semua leader dan semua member yang ingin sukses itu harus menjalankan moto ini. Jadi semua teman-teman ya yang sudah leader atau belum leader itu berusaha menyerahkan dirinya kepada timnya untuk bisa melayani mereka dan untuk sukses bersama. Dan kepada member juga jangan selalu hanya lihat ke atas ya, mentang-mentang ngomong gini, oh udah berarti ya udah saya pasrah, saya dilayani oleh sponsor saya akan dilayani oleh Ika, dilayani oleh Ida, dilayani Rini. Bukan ya, kenapa? Karena kita ini siapapun Anda adalah membernya atau downline-nya seseorang, tapi ingat Anda pun sponsor dan upline-nya seseorang ya. Jadi di bawah pun pasti juga ingin kita perhatikan. Jadi harusnya dari kita ke bawah, dari kita ke bawah, dari kita ke bawah. Maka ini akan menjadi satu tim yang sangat luar biasa. Sekali lagi kami sangat bangga dengan Ida. Kami tahu pergumulannya tidak gampang teman-teman. Teman-teman nggak pernah ya melihat air mata Ida yang saya tersakiti, nggak ada ya. Tidak ada dalam bukunya Maida ya. Pasti ada saatnya di awal, tapi itu cukup untuk dia memahami bahwa kehidupan harus tetap berjalan. Dengan hanya menyesali dan penuh air mata itu tidak akan menghasilkan masa depan buat dia ya. Ada anak yang menjadi motivasi yang luar biasa untuk Ida, dan Ida membangun impiannya sangat luar biasa. Life skenario dia ditulis dengan begitu indah. Life skenario itu rutin direvisi karena itu adalah kita berusaha menulis apa yang kita mau wujudkan ke depan. Nah, satu lagi pesan Maida untuk kita semua ya. Mari kita semua mempersiapkan diri dalam arti kita membangun ya. Membangun masa depan kita. Walaupun sekarang kita ada keluarga yang utuh, bersyukur, puji Tuhan, tapi bukan berarti kita hanya punya hak menikmati saja. Tapi teman-teman ingat, kita juga punya kewajiban untuk sama-sama dengan suami kita, dengan partner hidup kita, untuk sama-sama mengemban satu keluarga ini. Sama-sama mewujudkan masa depan yang layak untuk kita. Dan seperti Ida bilang, tentu kita semua juga tidak ingin membebankan anak-anak. Sudah tidak zamannya lagi ya pandangan seperti orang dulu, dia merasa aman kalau banyak anak. Nanti tua tinggal kelilingan, anak itu ya kelilingan ya. Setiap minggu pindah ya. Waktu tua ada rumah, waktu muda ada rumah, tua nggak usah ada rumah. Kenapa? Nomaden, pindah-pindah ke anak satu-satu ya. Terus membayangin setiap bulan si A kasih angpau sekian, si B wah semua anak kasih angpau. Jadi aman tua. Ya, udah bukan zamannya teman-teman ya. Malah satu fenomena yang saya lihat sekarang ini, terlalu banyak orang tua yang menderita. Kenapa? Menderita karena setelah anaknya berkeluarga dan anaknya harus bekerja, cucunya dikasih ke orang tua yang merawat. Orang tua tidak sempat menikmati hari tua mereka, tapi orang tua menjadi babysitternya si anak. Ya, dan ini adalah fenomena saat ini. Nah, jadi kita semua janganlah untuk menyusahkan orang tua kita menjaga anak kita. Mari kita membangun passive income Anda. Mari Anda nanti berjuanglah dalam 2-3 tahun agar Anda nanti memiliki keleluasan waktu sehingga Anda bisa melayani keluarga Anda, melayani pelayanan dalam kehidupan beragama Anda. Tapi Anda juga punya passive income yang luar biasa. Ini adalah kehidupan yang sangat diidam-idamkan semua orang. Kita semua bisa mewujudkannya dengan Atomi. Sehingga yang tekadnya Ida tadi, misalnya ada yang menolak dia dan dia mengaminkan, oke, hari ini kamu menolak saya, namun saya percaya suatu saat kamu akan datang pada saya ingin bergabung dengan Atomi. Ini adalah satu doa yang sangat bagus, teman-teman. Kenapa? Karena kita semua yang di sini sudah meyakini bahwa Atomi itu memang sangat baik. Atomi ini tidak menguras uang kita sama sekali, ya. Atomi ini benar-benar membuat kita memiliki satu online shopping mall tanpa modal yang besar. Dan kita berbisnis sangat luar biasa kalau kita ada dalam sistem dan kita menjalankannya dengan benar, ya. Dan kita sudah merasakan hasilnya saat ini. Maka kita pun
tentu mengaminkan teman kita itu suatu saat akan melek dan mau menerima peluang ini. Jadi selama niat kita baik, motivasi kita benar, kita mengaminkan itu adalah sesuatu yang baik. Bukan berarti kita merasa mengharapkan suatu saat kalau orang sesuatu yang ditawarkan tidak baik dan mengaminkan suatu saat dia mau sama kita, itu kayak gini loh. Sekarang lu nggak makan jebakan gua, nanti lu masuk jebakan gua. Nah ini bukan ya, beda sekali ya. Atomi beda. Oke, hari ini kamu belum menerima berkat dari saya. Hari ini kamu belum menerima berkat dari Atomi. Saya akan mendoakan suatu saat kamu akan membuka hati dan pikiran kamu sehingga kamu akan menerima berkat dari saya dan dari Atomi. Tuhan ingin memberikan kita berkat itu melewat suatu sarana, teman-teman. Tuhan nggak mungkin kayak Santa Claus ya, tiba-tiba dari cerobong asap cumblung ya jatuh satu karung ya, satu karung harta karun, tentu tidak ya. Tuhan ingin membantu kita melewat satu sarana. Apakah lewat teman Anda memperkenalkan suplemen yang tubuh Anda butuhkan sehingga Anda hidup sehat, atau satu sarana Atomi hadir sebagai solusi Anda untuk menjadi income utama di keluarga Anda sehingga Anda nanti bisa passive income dan Anda pun punya waktu untuk anak Anda dan tidak lagi menyusahkan orang tua Anda dan nanti pun Anda tidak menyusahkan anak-anak Anda. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak ingin menyusahkan orang tua kita, kalau kita tidak ingin menyusahkan anak-anak kita, kalau kita juga ingin punya masa depan yang happy, Atomilah jawabannya ya. Dan kami Pak Dara mudah-mudahan dan kita aminkan ya, nanti di Imperial nanti kami akan bangun panti jompo yang bermartabat, bukan hanya Atomi yang bermartabat ya. Panti asuhan apa yang bermartabat? Maksudnya tentu dengan semua fasilitas yang layak dan bagus, ada dokter yang tentu yang menjaga kita, kan kita udah tuir ya, jadi butuh asisten kita itu adalah dokter ya. Nah, jadi kita akan membangun dengan sangat indah dan teman-teman, saya percaya Anda semua di sini nanti juga udah Imperial, berarti Anda pun harus bayar dengan harga yang benar. Kenapa? Karena kita akan subsidi silang. Akan banyak juga di masyarakat sana yang memang benar-benar terbuang, tidak ada anak, tidak apa, mereka butuh panti asuhan, dari uang kita lah akan mensubsidinya. Anda semua di sini ada Imperial, jadi Anda tidak gratisan, Anda bayar seperti kami. Kita akan menciptakan panti asuhan yang bermartabat, karena kita juga akan menerima orang yang tidak ada uang tapi butuh kita. Betul ya, Pak Dara? Betul, setuju. Yes. Kembalikan kepada Amin. Oh ya, sebelum Maida, hutangmu pada kami semua dulu. Kita mencari waktu untuk saat yang tepat dan saya rasa inilah saat yang tepat. Tolong dong demokan itu sikat gigi dengan kalengmu. Jadi kita tahu rahasianya Maida. Jadi Maida lahir dengan kaleng-kalengnya dia. Bentar, ambil tisu. Nah, kaleng-kaleng dan pasta giginya. Jadi kita bisa belajar. Ya, jadi teman-teman semua yang di kampung sana, waduh, gimana saya mulai demonya dengan evening set, dengan absolut, saya nggak ada uang untuk itu. Tenang teman-teman, ada jurus dari Ida Odolwati. Nah, kita belajar dari beliau. Nah, silakan Maida, jangan kau kabur lagi dengan janjimu hari ini. Ya, oke. Wah, ini nih mahal ini ya. Ya, teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit, mendemokan sedikit ya tentang bagaimana produk-produk Atomi. Teman-teman sudah melihat ya, setiap produk kita itu disegel dengan apa sih? Aluminium foil ya. Aluminium foil ini kenapa Atomi berani pakai ya? Aluminium foil ini bisa menjadi indikator bahwa produk itu tidak ada kandungan kimia yang berbahaya untuk tubuh kita. Nah, Atomi semuanya pakai ini. Jadi ini kalau kita mau menjelaskan ke orang-orang, itu secara kasat matanya ininya saja. Nggak usah terlalu bertele-tele ingredientnya. Kalau saya pergi ke kampung nelayan, ibu-ibu itu, mereka tahu apa sih bahasa Latin itu, nggak akan ngerti, iya kan? Yang penting adalah, ini loh Bu, kalau belanja produk, Ibu sekarang misalnya pakai produk apa untuk sikat gigi? Oh, pakai produk
sejuta umat begitu ya, misalnya seperti ini ya, sejuta umat seperti itu ya, ini produk ini begitu ya. Nah, Ibu bisa lihat, coba produknya Ibu ada aluminium foilnya enggak? Enggak. Pernah pakai produk lain yang ada ininya? Belum. Nah, kita mulai ngedukasi bahwa kalau seperti itu, produk itu masih ragu, diragukan untuk kandungannya. Apakah itu aman untuk kita atau enggak. Nah, ternyata sekalipun ini produk ini tulisannya herbal pun ternyata tidak sepenuhnya herbal yang ya sekian persen begitu herbalnya, itu saya masih tanda tanya begitu ya. Kenapa? Ketika diuji dengan kaleng ya, dengan kaleng itu ternyata tetap menghasilkan warna hitam. Jadi caranya gimana? Caranya Anda, dulu saya pakai awal-awal pakai aluminium foil yang beli itu lembaran itu ya, yang gulungan roll, saya potongin kecil-kecil begitu ya. Tapi saya pikir kok boros ya, seperti itu. Kok boros ya, ternyata saya buangin aluminium foil terus begitu ya. Kemudian saya anak saya Koni itu bilang gini, waktu itu dia minum susu beruang begitu ya, anak-anak suka susu itu, dia minum, Mami kenapa nggak pakai ini saja katanya. Oh iya benar juga ya, jadi saya terinspirasi oleh anak-anak, makanya kita jangan malu belajar sama siapapun termasuk anak-anak kita. Saya belajar dari anak saya, kemudian oh iya ya, saya kopek ininya bungkusnya ya, bukan kaleng ini ya, bungkusnya saya kopek, kemudian saya cuci ya biar nggak disemutin begitu ya, saya cuci bersih, saya bawa kemana-mana. Nah, cuman hati-hati ketika demo pertama, kita harus tahu, oh demo pertama di sini, besok demo kedua di sini, ketiga di sini, dan seterusnya. Kenapa? Semakin dia sering ini, itu misalnya kita tadinya udah pakai yang ini, taruh di sini, kemudian kita demokan ini, ya, itu hitamnya berbeda, ya. Pasti ikutan hitam ininya, hitam banget pasti, ya. Jadi saya ngolesin, jadi ini diolesin ya, di mana sih? Nah, di kalengnya gitu ya, dioles di sini, kemudian diusap ya, berapa kali usap, kita lihat ya, apakah diusapin aja sekarang, Mak. Ini kalengnya bukan kaleng yang itu, nggak tahu ini bisa nggak ya, ini saya pas kaleng yang itu habis saya buang ya. Soalnya udah berapa kali. Sombong, sudah passive income kalengnya buang. Berapa kali gosekan. Sekarang anak-anak itu jarang minum susu-susu kayak gitu. Jadinya saya miskin. Itu kaleng pertama tuh mesti disimpan, dimuseumkan, Ma. Itu penghantar menuju autosarma itu kok dibuang. Jadi caranya itu, ini kita oles begitu ya, teman-teman. Odol yang pertama kita oles gitu, seperti ini ya. Waktu kemarin di tempatnya Tobarok saya demokan ya, kita gosok beberapa kali begitu ya. Nah ini nggak bisa karena ini jenis kalengnya berbeda ya teman-teman. Kita mencari kaleng yang bukan sudah dilapisi ya, bukan ya. Nah seperti itu. Jadi ini ketika digosok begitu biasanya akan menghasilkan warna hitam ya, warna hitam. Nah kepekatan warna hitam itulah yang menjadi indikator bahwa produk itu kandungan kimianya tinggi enggak gitu loh. Seperti itu ya. Jadi jangan pakai kaleng ini nggak bisa. Saya sudah yakin ini karena kemarin saya mencoba waktu ke Tobarok, saya nggak bawa kaleng ya. Saya nggak bawa kaleng, kemudian saya cari-cari dapat dikasih kaleng sama tukang warung begitu, kalengnya itu kaleng minuman lain dan ininya memang udah ada lapisan begitu ya. Jadi nggak bisa. Akhirnya saya ketemu kaleng susu ya, kaleng susu dari Tobarok itu ternyata bisa ya. Jadi itu. Jadi semakin hitam maka semakin banyak dia zat kimianya ya. Jadi misalnya di sini 2 gosokan ya, nanti pakai punya kita juga 2 gosokan ya, seperti itu. Kita melihatnya dari situ. Kemudian untuk sikat gigi ya, saya biasanya suaranya siapa Erin? Kemudian untuk sikat Koni bisa tolong ngilang. Untuk sikat gigi nggak ada yang nyapa.
Oke. Sudah tak bantu. Untuk sikat gigi, teman-teman, untuk mengetes apakah sikat gigi itu bagus apa enggak, itu caranya dengan menggunakan tisu ya, teman-teman. Dengan menggunakan tisu. Sikat gigi yang bagus ketika gosokkan, yang sikat gigi yang direkomendasikan oleh dokter adalah sikat gigi yang tidak melukai, ya, tidak melukai atau tidak menggerus email gigi kita, ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya ini seperti ini saya susah ya. Jadi kita sapukan begitu, naik turun begitu ya, naik turun begitu. Apakah ini akan sobek atau enggak? Ya, kita pegangnya yang erat ya ininya ya. Nah, yang saya pakai itu yang pertama sikat gigi Atomy, yang kedua adalah sikat gigi yang selevel ya, selevel. Ini saya pakai Oral-B ya, pakai Oral-B. Kemudian satu lagi sikat gigi yang suaranya kayak sikat WC. Nah, kalau sikat gigi ada yang sampai bunyi. Nah, ini ya. Nah, ini sampai warnanya kayak opo ya, seperti itu ya. Jadi ini yang saya bawa untuk mendemokan ya. Nah, ini sikat gigi kita dan ini itu selevel ya. Ini juga halus ya, bagus juga bagus ya. Hanya kemudian kita akan membandingkannya dengan satu harga. Yang kedua ini Ion Gold ya, yang dimiliki oleh sikat gigi kita. Kelebihannya. Kemudian ininya, plastiknya dari apa ya. Kemudian apalagi bentuknya. Nah, ini lurus, ini bengkong ya kan. Bengkok sesuai dengan rahang kita. Jadi ketika kita sikat gigi nggak sampai mulut kita terceneng-ceneng begini, tetapi bisa dengan nyaman untuk digosokkan dibandingkan dengan ini yang lurus. Lurus berarti padahal bentuk rahang kita kan seperti ini ya, melengkung begitu. Pasti ini akan narik seperti itu. Jadi itu yang kita jelaskan. Nah, teman-teman, di Atomy sekali lagi, kenapa tidak ada yang namanya stokis? Yang ada kok education center? Iya, karena kita tugas Atomian bukan menjadi orang jualan, tetapi menjadi apa? Pebisnis yang mengedukasi supaya orang trust dengan bisnis kita, dengan produk kita. Ya, itu. Ya, sudah sampai sini. Larang iki weh. Ya weh, makasih besok beli susu beruang, beli beruang aja. Sama-sama. Bahwa Anda Ida Odolwati, Mak. Oke, buat teman-teman mungkin ada yang mau dicerita mau menyampaikan sesuatu kah? Terus terang kalau masalah Ida Odolwati itu memang saya tahunya Bu Ida ini bahkan ya, tapi jangan ditiru ya, bahkan cuci muka pun tuh pakai odol, bahkan nggak sikat gigi doang gitu. Jadi dia itu odol tuh untuk kalau bisa dari rambut sampai kaki pakai odol ya Maya. Ya ngirit. Cuman saya pernah ngikuti sih waktu saya lagi jerawat parah, saya foam cleanser saya campurin odol dikit dan memang itu mengurangi minyak. Tetapi jangan dicontoh untuk semua orang, nggak semua orang cocok karena tiap orang kulitnya berbeda. Takutnya nanti Odolwati mukanya kinclong gara-gara odol, nanti saya pakai odol overclaim ya. Ini saya pakai absolut ya. Betul kita pakai absolut. Ya, oke, ada yang mau gimana membuktikan ada serbuk emasnya? Lihat di website aja Bu, nggak bisa dibuktikan. Saya ceprok gini, saya mau jual juga nggak bisa serbuk emasnya. Tetapi di website ada, berarti memang ada. Jadi tidak berarti bahwa ini hanya cerita kita, tetapi memang serbuk emas itu untuk antibakterial dan mungkin bukan serbuk emas yang seperti emas perhiasan, kita nggak tahu, cuman itu di website ada, berarti memang ada gitu ya. Jadi nggak cuman istilahnya omongnya dari kita aja, tetapi karena di website ada berarti bisa dipertanggungjawabkan pastinya ya. Ada yang mungkin Bu Ida, Bu Ika mau menambahkan masalah serbuk emas? Ini ada pertanyaan.
pertanyaan yang mengerikan ini. Mana pertanyaan? Sebenarnya sebut Dari teman Lea. itu kan teknologi ya. Jadi kita tentu di luar itu kita juga tidak tahu bagaimana serbuk Ion emasnya ya, itu ion kok. ya. Nah, Jadi ada teknologi yang dipakai untuk menghasilkan itu bulu sikatnya. Jadi kuningnya itu tentu bukan kuning pewarna dari bulu sikat kita itu ya. Jadi memang ion dari bubuk emas itu Ion. yang dengan teknologi yang sehingga tercampur di bulu sikatnya itu ya. Nah, mau bagaimana caranya? Ya ke pabrik sikat gigi. Tentu kita tidak akan dikasih tahu cara buatnya ya. Jadi bilang aja, tinggal kita screenshot. Biasanya saya screenshot dari website bahwa ini kata website, jadi memang dipertanggungjawabkan resmi oleh pihak Atomi. Jadi bukan kata Ida Odolwati bahwa odol kita, sikat gigi kita ada emas gitu ya. Dan nggak bisa digunting terus dikiloin ya, dijual. Oke, silakan. Bu Mungkin Rini Bu Wike. Ya, mau- silakan Bu Wike. mau zon-zonin Bu. Ya, silakan Bu Wike. Mbak Ida ngomong ya. Iya, saya tuh udah kenal Oni Ida nih jauh sebelum tahu Atomi ya. Iya kan ya. Kenalnya itu gara-gara beli kimchi. Karena tahu dulu Mbak Ida itu punya warung apa namanya, warung Koreanya namanya Jumbo Sikdang. Jumbo Sikdang. Jadi ngobrol terus lihat, kepo nih, kayak apa sih itu istrinya orang Korea yang bikin kimchi gitu. Ternyata ya ampun gitu ya. Keleknya gitu ya, jualeknya itu asem gue. Bau Tak ada kimchi. ngopi loh. Oh, belum dibayar utangnya lagi. Terus habis itu kita sama-sama mulai daftar ya, Bu Ida ya. Waktu itu daftar Atomi, bahkan mungkin sebelum masuk 2018 itu udah mulai berjuang dari bawah tuh. Sama saya juga dengan Bu Ida berjuangnya dari bawah. Lalu saya melihat kok gini ya, Bu Ida itu dari yang saya kenal seperti itu, terus bisa seperti sekarang ini. Kalau sekarang saya ketemu Oni Ida tuh, aduh, kok kulitnya bisa bagus banget gitu ya. Kok bisa ya berubah seperti itu gitu. Masa sih saya yang lebih muda aja, saya kalah gitu kan. Gini, aku nggak mau kalah pokoknya gitu. Katanya, pakai apa? Itu Ike pakai absolut gitu katanya. Oke lah, baiklah, saya ngumpul-ngumpul duit buat beli absolut gitu ya. Nah, terus mungkin karena Bu Ida waktu itu uangnya lebih banyak ya. Jadinya beli absolutnya dan macam-macam gitu. Terus saya melihat lagi seperti ini. Waktu itu Bu Ida pernah cerita kalau pernah guling-guling 3 bulan nggak mau jalanin Atomi lagi karena gimana, katanya kecewa atau gimana. Tapi kok bisa bangkit lagi gitu. Itu jadi satu semangat buat saya bangkit di Atomi. Saya mau tiru Bu Ida, pokoknya buat saya jujurnya tuh lihat, si Oni ini sukses, masa sih saya nggak bisa? Saya harus bisa dong, apalagi kita sama-sama satu kota gitu. Mulainya juga sama-sama, kalau boleh dibilang ID saya lebih tua daripada ID-nya Bu Ida gitu kan. Masa sih saya nggak bisa? Akhirnya saya berjuang mati-matian juga sama seperti Bu Ida. Nah, Bu Ida tadi bilang, kita nggak pernah tahu kapan suami kita itu atau sandaran kita itu bisa menghasilkan lebih lama. Nah, saya juga punya pengalaman yang sedikit tidak jauh beda dengan Bu Ida. Cuma kalau saya ceritanya lain nih. Suatu hari saya pergi antar sekolah, suami saya minta tolong mau pasang lampu. Nah, karena saya antar anak sekolah, saya pergi melipir, nyoto-nyoto dulu lah sama teman-teman. Begitu saya pulang kok kondisi rumah udah berantakan. Saya pikir suami saya marah nih, lemari ditendangin apa semua segala macam. Marahnya ngamuk-ngamuk gitu.
ternyata suami saya itu jatuh ketika pasang lampu dari ketinggian 3 meter dan nabrak lemari. Itu tulang punggungnya itu yang bagian atas sama tengah dekat punggung pinggang itu patah ya. Itu akhirnya susah sekali untuk bergerak, susah sekali untuk ibarat kata aktif mencari pekerjaan, bekerja gitu. Ditambah lagi waktu itu beliau mau pulang ke Korea untuk operasi, dilalah kok terganjal dengan izin yang udah mau habis. Jadi mau nggak mau tetap harus pulang ke Indonesia supaya izinnya nggak hangus, karena kan udah mau operasi terus ada pandemi corona kan, nggak tahu kapan bisa pulang. Jadi saya paksa pulang supaya izinnya tuh aman. Di perjalanan itu sampai jatuh 3 kali. Itu saya tuh menyesal sekali. Seperti tadi Bu Ida bilang, menyalahkan diri sendiri. Ngopo waktu itu saya ndadak maem soto sama teman-teman saya, ndak langsung pulang gitu. Itu jadi penyesalan saya. Tapi ternyata di balik itu semua ada hikmahnya. Saya lebih semangat untuk kerja di Atomi. Saya lebih bisa mengatur waktu untuk mengurus suami, mengurus rumah tangga, mengurus penghasilan keluarga juga. Itu benar-benar wah, aku punya teman yang senasib juga, tapi beda cerita gitu. Dan kami saling menguatkan ya, Wani Ida ya. Kita makan gorengan sultan. Kita sambil makan gorengan sultan, delosor di lantai. Ya kamu punya kesusahanmu sendiri, aku punya kesusahanku sendiri. Oh iya, yang penting kita maju. Dan yang seperti tadi Bu Ida bilang, kita cinta anak-anak kita, jadinya anak-anak itulah yang membuat kita lebih berani untuk mengambil pekerjaan berat, resiko berat di Atomi supaya kita lebih sukses. Maksudnya berat ini yang positif ya. Jadi kerjanya lebih dari 8 jam, kita mau kemana aja kita belajar lebih baik, termasuk bayar harga seperti saat ini. Dan benar-benar apa yang Oni Ida lakukan, itu saya contoh. Pakai skincare, dia bagus saya ikut, dia naik DM sebulan kemudian tak kejar gitu. Tapi yang belum bisa tak kejar, dia bisa nyopir, saya belum bisa nyopir. Jadi saya nggak tertarik buat beli mobil dulu. Saya lebih tertarik beli rumah ya. Nah, nanti kalau Bu Ida mau beli rumah nanti mintanya sama saya aja. Iya. Buat ibu-ibu atau wanita-wanita yang merasa saat ini jadi sandaran kehidupan, jangan khawatir, kita pasti bisa di Atomi ya. Jangan ragu-ragu. Itu aja dari saya. Buat Oni Ida, tetap jadi berkat ya untuk menyemangati orang-orang di sekitar kita, termasuk saya yang sangat berhutang banyak dengan Bu Ida. Utang dalam arti beneran ya Bu Ida ya. Iya. Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Wike. Memang kalau ini tadi Pak Mek juga sampaikan di chat, bangunlah bisnis Atomi sebelum kita butuh, karena membangun bisnis itu perlu waktu. Kadang orang mikirnya memang aku sekarang belum butuh, hidupku masih aman-aman saja. Tetapi aman itu ya kadang kita nggak pernah tahu aman itu mau sampai kapan gitu loh. Karena aman sudah ada istrinya mungkin ya Bu. Oke, tadi ada pertanyaan yang dari Lea, Bu Ida bisa menjawab. Pertanyaannya berat ya, saya rasa sebentar. Saya baca dulu ya. Saya baru ingat minggu lalu ketemu user odol yang menjelekkan odol Atomi. Katanya membersihkan wastafel bersih. Dia jadi takut odolnya. Saya cuma jawab odol Atomi bisa membersihkan plak gigi. Dan bahayanya di mana? Kan nggak ditelan. Karena teman saya jadi jawabnya begitu. Menurut Bu Ida harus jawab apa? Ya, saya rasa begini ya. Ini kandungan propolis, green tea, dan beberapa kandungan yang lain itu memang terbukti bisa merontokkan karang gigi ya. Bahkan member saya itu sampai ngumpulin karang giginya gitu. Apa ini kok kayak kepiur begitu ya?
Nah, ternyata memang ngerontokin. Saya sendiri sekarang udah nggak ada karang gigi gitu ya. Nah, kalau dia bisa membersihkan wastafel, ya saya rasa juga normal lah ya. Apalagi kalau wastafel itu ya hanya kotor-kotor biasa. Tapi kalau untuk yang kerak-kerak, saya rasa ini pun nggak akan bisa gitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah bahan natural tidak ada yang mampu membersihkan kotoran? Artinya haruskah selalu bahan-bahan yang kimia? Tentu saja enggak kok, iya kan? Jadi teman-teman harus bisa harus bisa menjelaskan juga ya. Memang ini PR besar ya buat kita untuk belajar. Kok bisa? Ya memang beda, tetap aja beda. Kalau saya rasa kalau kotornya sudah mengerak begitu nggak akan pernah bisa dibersihkan dengan ini. Cuman logikanya saja, apakah tidak ada bahan natural yang mampu membersihkan begitu? Dulu contohnya gini, dulu saya ingat abu gosok, tahu nggak teman-teman abu gosok? Nah, dulu ada dish deterjen, nggak ada. Bagaimana cara menghilangkan pantat yang hitam dari panci, bukan pantat kita ya? Pakai apa? Pakai abu gosok kan? Nah, artinya itu bahan natural nggak? Natural ya. Jadi saya rasa tinggal tinggal kita pinter-pinter aja berargumen. Pasti ada dong bahan natural yang mampu kok membersihkan begitu. Cuman kita juga tidak akan bisa lah. Nah itu ada jawaban juga. Jeruk nipis ya bisa ya, karena keasamannya itu mampu untuk membersihkan itu ya. Jadi teman-teman harus bilang, kalau saya akan menjawabnya seperti itu. Bahan natural pun ada loh yang mampu seperti itu gitu loh. Contohnya salah satunya ya mungkin yang sudah dikemas dalam bentuk odol ini, seperti itu aja lah. Susah amat sih, nggak tahu nanti mungkin teman-teman ada yang jawab. Ya, harusnya sih kalau misalnya dia orangnya terlalu takut kali ya, padahal sebenarnya yang penting aman buat gigi kita mau pakai juga semua kita taunya bahannya juga natural herbal, jadi nggak perlu takut sih kalau buat kita sendiri. Member saya nyuruh bertahun-tahun pakai odol atomi jadi putih giginya. Dokter gigi bilang gigi saya tidak ada karangnya. Yang penting hasil sih menurut saya. Begitu mungkin ya Bu Lea. Oke, ini banyak sekali. Bu Ida, target marketnya lapisan masyarakat yang tidak pilih-pilih setauku. Nah, trik tipsnya tentu beda-beda pada setiap segmen people yang dijumpai. Mohon sharingnya. Silakan Bu Ida. Ya, kalau saya lebih pada begini ya. Kita misalnya target marketnya itu middle up atau middle down begitu ya. Kalau saya melihat seperti itu. Kemudian masyarakatnya, lingkungannya seperti apa. Saya harus tahu. Makanya ketika saya diajak misalnya oleh partner saya, Wida besok bantu saya ya, bisa nggak ketemuin ini. Saya selalu tanya apa. Dia itu siapa, ya kan? Pekerjaannya apa, kebiasaannya apa. Kalau kamu tahu dia aware di mana, suka dandan, enggak, dan seterusnya. Saya berusaha mencari tahu itu. Nah, dari situ kemudian saya akan berpikir, kira-kira produk mana yang pertama kali akan saya kenalkan. Nah, itu. Jadi kalau misalnya saya pergi, saya pernah ya, itu saya mematahkan pemikiran dari sponsor saya tentang saya harus mengenalkan produk-produk Atomi ini ke orang-orang middle up begitu. Bahwa orang-orang yang middle down itu tidak bisa menjangkau harga produk ini karena orang Indonesia itu yang kalangan menengah ke bawah itu masih jauh daripada Korea begitu. Pikiran dia seperti itu. Saya langsung ajak, waktu itu saya ke Cilacap, saya ajak ke kampung nelayan ya, ke kampung nelayan. Kemudian saya demo, saya jelaskan di kampung itu di mana coba teman-teman kalau tahu. Teras rumah ya, di teras rumah.
sponsor saya gini, nggak tahu sendirilah orang Korea ya kan, mereka mikir, waduh ini turun apa ya namanya, turun level nih produk kita ya, produk yang luar biasa ini. Saya cuek aja, saya demo terus, saya kasih tahu bahwa kalian itu tinggal di daerah pantai harus pakai skincare yang utama yang harus Anda pakai apa, sunscreen aja, kalau nggak kebeli yang namanya macam-macam itu, sunscreen, kemudian foam cleanser itu wajib, deep cleanser itu wajib, saya bilang gitu, saya ajarkan begitu ya, kemudian mereka mencoba dan sampai sekarang mereka masih repeat order loh ya. Dan waktu itu teman-teman, waktu itu saya bawa beberapa produk ya, odol ya, sikat gigi ya, sunscreen dan apa-apa itu mereka langsung mau membelanjakannya ketika mereka menjadi member begitu ya. Langsung saya mau ini, oke, nanti saya ganti poin dan seterusnya seperti itu. Nah, dari sini kemudian sponsor saya paham bahwa tidak harus orang yang kaya atau mampu membeli, tidak. Nah, dari Cilacap ya, dari Cilacap kota pantai saya bawa ke Kampung Nelayan, kemudian kembali ke Jogja dong, kembali ke Jogja. Saya temukan dengan salah satu teman saya yang kaya di Jogja, termasuk orang terpandang ya, kaya raya, enggak hanya kaya raya begitu ya. Kemudian saya ajak dia ketemu, waktu itu ngobrol dan seterusnya sambil makan pecel begitu ya. Nah, itu orang untuk repeat order, untuk belanja Healthy Globe saja susahnya setengah mati. Jawabannya apa coba? Aduh, aku masih ada sampel-sampel dari adekku, ini merek ini itu. Ya memang terkenal merek itu dan itu kecil-kecil sayang itu. Saya cuma bilang apa? Halah Cik, aku bilang. Itu ya Ci, sekelas kamu, kasihkan pembantumu saja, dia bahagia dapat berkat loh. Kamu beli ini 175 aja loh, pelit banget aku bilang gitu. Karena kita sudah akrab ya, karena saya sudah akrab. Dari situ kemudian sponsor saya terbuka bahwa Atomy tidak hanya untuk kalangan tertentu. Atomy harus jadi berkat bagi banyak orang dalam segala lapisan. Nah, teman-teman ingat kenapa Pak Han-gil membuka di India? Bahkan waktu itu saya sempat berdebat ya di salah satu grup leader, saya sempat perdebatkan itu. Saya ingat. Ya, perdebatan di grup. Kita perdebatkan. Jangan melecehkan, jangan merendahkan orang, apapun alasannya, apalagi suatu bangsa. Jangan, ya. Kenapa Pak Han-gil ingin ini Atomy jadi berkat bagi banyak orang, mengangkat derajat, mengangkat perekonomian bangsa itu. Ya, apakah orang India nggak ada yang mampu beli ini? Banyak yang mampu. Dan harapannya orang-orang yang saat ini mungkin secara finansial belum mampu, secara finansialnya belum kuat, merekalah yang menjadi pelaku-pelaku bisnisnya. Targetnya, marketnya adalah orang-orang yang punya. Untuk bisa apa? Mengangkat derajat mereka. Kan begitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Atomy nggak terjangkau kok. Vitamin C berapa sih? 3.000. Tinggal kita mengedukasinya. Wah, mahal. Caranya. Berbagilah caranya, bagaimana caranya. Ya, kita pikirkan sampai ke situ. Ya. Nah, jadi teman-teman, banyak cara untuk kita menolong ya, untuk kita menolong. Kalau saya melihatnya begitu. Jadi target marketnya seperti apa? Kalau saya nggak ada target market. Target marketnya semuanya. Tinggal kita mau apa yang kita kenalkan. Jangan sampai Anda mengenalkan kepada teman-teman kita yang masih berpenghasilan menengah ke bawah, kasarannya misalnya ya, absolute set harus beli 1 set. Ya matilah mereka. Bisa beli? Mungkin bisa. Tapi anak-anaknya nangis semua. Nggak makan. Kan gitu. Jangan. Ya, kita harus berbisnis, tetapi tetap memiliki hati. Itu kalau saya. Ya, oke, makasih. Oke. Bu Ika mungkin mau nambahkan? Ika. Kalau saya sih nggak ada target apapun. Ya, Cika, silakan. Ya, teman-teman saya tambahkan sedikit. Nah, kenapa kita bisa
penting untuk mengerti dan memahami marketing plan. Jadi jangan anggap, wah yang penting saya tahu produk udah cukup deh. Marketing plan mah gampang, antar aja, nanti sponsor atur aja taruh di mana, yang penting saya pairing ya. Tidak cukup teman-teman. Kenapa? Seperti kasus yang Ida ceritakan, kalau kita masuk ke kalangan yang memang menengah ke bawah, targetnya bukan hanya suruh dia coba produk habis itu kita maunya ini adalah jadi kendaraan mereka. Nah, bagaimana mereka bisa melek bahwa ini kendaraan kalau kita bisa menceritakan betapa bagusnya kendaraan ini. Nah, bagaimana bisa bercerita kalau kitanya tidak menguasai? Ya, nah kalau kita bisa menguasai, maka kita ini akan menjadi mentor bisnis teman-teman kita yang sangat membutuhkan peluang. Ya, terutama teman-teman di sini kalau Anda adalah member-member dan orang-orang yang di tempat-tempat mungkin di agak pedalaman dalam kota, maksudnya kota atau kampung yang agak jauh ya, yang susah dijangkau, yang leader Anda nggak bisa ke sana. Nah, ujung tombaknya adalah Anda ya. Jadi Anda kuasai, nggak perlu harus canggih sampai ngerti semua strategi dan hal enggak. Yang penting Anda ngerti dulu sederhana marketing plan-nya bagaimana, minimum PV itu apa, minimum PV berapa, bagaimana dia tusuk sate ya. Terus bagaimana menghasilkan pairing, yang plan yang paling dasar dulu ya. Belajar dengan sponsor Anda, minta Zoom untuk khusus Anda belajar sehingga Anda kuasai supaya Anda bisa waktu Anda menjelaskan, Anda nggak hanya menjelaskan, wah ini sikat gigi odol bagus ya, koyok bagus ya. Kalau hari ini mereka mampu beli koyok kita, mereka pakai bagus, ya puji Tuhan. Berarti dan dia sangat membutuhkan koyok ini. Tapi Anda kalau tidak menjelaskan ini peluang bisnis buat dia akan menjadi user saja. Dan dia butuh koyok, dia berusaha ngumpulin gaji dia, nunggu gaji dia, Anda hanya follow up nunggu gaji dia, ada gaji nanti dia baru beli lagi. Bisnis Anda tidak berkembang, bagi dia pun akan hanya jadi user doang. Padahal ini akan peluang bagi dia, akan mengubah masa depan dia. Ya, nah jadi disitulah Anda berperanan. Sehingga prioritasnya adalah dia memakai ini menjadi kendaraan. Ya, seperti Ida bilang, saya juga bilang ke tim saya, kalau Anda di ujung sana, ya, Anda tahu dia mau beli sesuatu harus butuh gaji. Kadang-kadang waktu masa COVID itu ya teman-teman, ada loh banyak sekali saudara-saudara kita yang di pelosok-pelosok sana, gaji mereka tidak lancar. Gaji mereka bahkan bisa 2-3 bulan baru gajian. Sehingga saya bilang ke tim saya, ya mereka butuh sekali koyok, pengen beli, tunggu gajinya. Kalau saya bilang, kalau dia 3 bulan tidak terima gaji, dia terima gaji, jangan kita follow up, kapan katanya mau beli ini, sudah beli, jangan, dia butuh beli beras, dia butuh beli makanan untuk anak-anaknya, dia butuh memenuhi lumbung beras dan makanan lauk yang dia harus siapkan untuk keluarganya, anak-anaknya butuh sekolah, itu utama ya. Atomi jadi bukan prioritas produk yang harus dia pakai kalau dia 3 bulan menunggu gaji dia ya. Nah, tapi kita kalau datang, oke, sekarang kondisinya terima gaji 2-3 bulan, mau sampai kapan? Kita hadir dengan segala keprihatinan ini. Kita empati dengan semua kondisi ini. Nah, Atomi akan menjadi solusi. Nah, bisakah kita menyampaikannya? Nah, ini PR kita. Kalau kita bisa, maka kita akan membawa semua teman-teman kita ini yang kesulitan ini bisa bangkit, bisa punya peluang, dan bisa pakai produk Atomi yang memang dia butuhkan ya. Jadi penting sekali teman-teman ya. Jadi pahami marketing plan, pahami ya. Itu sangat-sangat penting. Itu aja dari saya, Rin. Terima kasih Bu Ika. Pertanyaan selanjutnya ya, pertanyaan terakhir malam ini. Malam ibu-ibu mau tanya, banyak teman-teman sering tanya Bu, kalau menjalankan Atomi itu titik beratnya kita pada orang yang mau join, pada pengguna langsung atau pada income-nya? Semua Keduanya. Semuanya sih Bu, cuman kalau masalah ngomong titik berat, biasanya kalau saya pribadi saya jawab dulu ya, mungkin sambil bergantian karena ini pertanyaan terakhir. Kalau saya sih biasanya lihat mereka kebutuhannya apa. Mereka kebutuhannya di mana? Kalau memang mereka kebutuhannya adalah orang-orang yang memang membutuhkan passive income dan mereka bahkan kadang memikirkan untuk membeli skincare itu udah nggak mungkin. Ya kita menawarkan dia, mempelajari dia bahwa Atomi ini adalah satu bisnis yang membuat Anda bisa menghasilkan passive income. Tetapi kalau memang mereka adalah orang-orang yang
saya nggak butuh passive income, saya nggak butuh penghasilan, saya butuhnya produk. Biasanya kami lebih ke, oh ini orang-orang yang akan menjadi consumer atau auto consumer kita, seperti itu. Jadi kalau memang malah orang-orang yang mau menjalankan bisnis itu adalah orang-orang yang memang membutuhkan, biasanya membutuhkan penghasilan gitu loh. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sangat niat, tetapi entah niatnya di awal itu menggebu-gebu aja, lalu akhirnya jadi kok susah ya, kapan dapat bonusnya ya, sebelum-belum udah mengeluh bilang susah dan lain-lain. Biasanya itu orang-orang yang mentalnya belum mental sukses, tetapi orang-orang yang sebenarnya tahu bahwa mereka yakin, sebenarnya salah satu di Atom itu yang paling penting menurut saya keyakinan gitu loh. Kalau Anda aja nggak punya keyakinan tentang Atomi ini adalah satu bisnis, satu produk yang luar biasa, satu platform bisa merubah hidup Anda. Kalau Anda nggak punya keyakinan, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain sih? Kalau saya sih begitu, mungkin Bu Ida ada jawaban yang lain? Ya, sama sih sebenarnya. Auto consumer juga sangat penting dan itu memang yang ditekankan oleh Pak Hangil. Tetapi kita juga tetap berharap ada orang-orang yang menjalankan bisnis ya. Jadi tidak hanya orang memakai saja produknya gitu ya, tetapi mereka juga melek bahwa ini ada benefit lain yang bisa kita dapetin gitu loh. Supaya apa? Supaya orang itu join tidak sia-sia. Jadi apa bedanya dia join dengan dia tidak join atau dia belanja di market lain kan gitu. Kalau di Atomi kan bisa memaksimalkan dengan mendapatkan penghasilan. Kalau di market lain mereka join hanya untuk mendapatkan diskon sesekali doang, ya kan? Nah, Atomi kan enggak. Nah, kenapa kita nggak mau menjelaskan itu? Jadi kita titik beratnya pertama mereka coba dulu produknya. Kalau saya ya, coba dulu produknya, kemudian mereka merasakan oh itu bagus, ada manfaatnya, begitu kan? Nah, pelan-pelan kita ajak untuk mereka bisa tahu bahwa ada benefit lain loh. Kalau kamu sudah yakin, kenapa kamu nggak ceritakan sih? Nah, kita kasih tahu caranya yang paling mudah aja, kan hanya cuma suruh cerita. Aku nggak suruh kamu jualan loh. Nah, kalau kita sering mendengar, waduh semua takut untuk jualan dan lain sebagainya, begitu ya. Tapi teman-teman harus menggiringnya secara apa ya, secara halus lah kalau saya bilang. Kamu bisa berbonus di sini misalnya seperti itu ya. Caranya gimana? Kamu kenalin dulu ke saudaramu. Nah, untuk orang-orang yang dia memang hanya konsumen saja, mereka misalnya hanya naruh orang di kanannya itu keluarganya boleh enggak? Ya boleh, ya kan? Saya tidak saklek ya, bukan saklek kalau dia enggak siap bisnis enggak boleh buka kanan. Boleh, hanya sebisa mungkin kanan itu adalah orang-orang terdekatnya dia, begitu loh, sehingga dia merasa punya tanggung jawab moralnya, begitu. Kalau saya lebih ke situ, misalnya taruh anaknya boleh nggak di kanan? Ya boleh. Orang tuanya boleh, begitu. Siapa yang ngelarang? Nggak ada, Pak Hangil aja nggak ngelarang siapa yang ditaruh kanan atau kiri, nggak ada ya. Hanya permasalahannya adalah kesiapan dia untuk membawa orang-orang yang ada di kanan terutama untuk menjadi sukses. Nah, kalau hanya untuk kasarannya dia belanja, taruh poin, sesekali dia merasakan pairing, sah-sah saja boleh ya. Kalau saya gitu. Jadi pelan-pelan mulai dari situ. Nah, siapa tahu dengan dia merasakan bonus sekali, oh ya ternyata bisa ya dapat duit ya di Atomi, dia semakin getol ya kan, tambah-tambah produk yang digunakan, kemudian dia cerita terus seperti itu, tahu-tahu ting tang bahagia dan tanpa sadar dia dapat bisnisnya. Nah, bahagia pasti ya. Oke. Amin. Bu Ika mau menambahkan untuk terakhir? Sebelum kita tutup, sama aja sih Rin, intinya sama ya. Jadi tanyakan dulu kalau itu teman Anda harus cari tahu dulu kalau itu teman Anda yang punya piring, dia itu butuhnya kemana. Kalau itu adalah member Anda yang minta tolong Anda untuk presentasi, nah tanyakan dulu seperti Ida tadi bilang, kita harus bawelin, harus tahu ini orangnya besok kita mau ketemu itu dia maunya kemana sehingga kita tidak salah masuk ya. Jadi kalau memang dia butuh produk ya kita masuk produk dulu, buat dia happy dan produk dulu baru masuk ke marketing plan ya. Tapi ada juga yang memang dia ready, pengen ketemu, pengen tahu produk dan pengen tahu bisnis. Seperti besok saya ada
home meeting, ya ada offline. Nah, dan ini saya sudah dapat bocoran bahwa teman-teman yang diundang ini memang pengen tahu produk Atomy, tapi pengen juga langsung tahu bisnisnya. Nah, berarti ya udah akan masuk dua-duanya, ya. Nah, kalau saya, nah misalnya ada nggak yang langsung mau bisnisnya? Saya contohnya, saya di awal kalau nggak langsung lihat bisnisnya, saya nggak akan ada di Atomy, teman-teman. Saya nggak akan merasakan apa? Karena saya mungkin karena waktu itu memang saya cari peluang. Memang saya waktu itu sedang mencari network yang dimana saya akan berjuang. Jadi memang saya mencari bisnis. Jadi kalau ketemu saya, Anda cerita produk itu sudah pulang, tidak cerita bisnis, saya nggak akan ada di Atomy. Nah kalau Anda jelasin suatu peluang, ya waktu itu memang sponsor saya kasih saya produk, dia nggak bercerita. Saya tidak melihat produk itu, saya langsung buka marketing plan, saya langsung cari di YouTube Atomy itu apa. Saya memahami itu, nah saya langsung call dia. Bahwa oke, saya akan join. Saya belum coba produknya. Saya belum tahu, saya nggak gali odolnya tuh apa, bagus nggak. Karena saya percaya setelah saya tahu marketing plan-nya, dan saya baca sedikit tentang Atomy, dia Kolmar, dan ini kan kita nggak tahu Kolmar, nggak tahu itu Carry kan. Tapi waktu itu kan YouTube sudah menyajikan begitu banyak kan. Nah kita udah baca sekilas, itu saya udah langsung percaya, oh berarti odolnya akan bagus. Ya ininya akan bagus, ya udah join gitu. Jadi Anda yang harus tahu orang itu carinya apa. Itu aja dari saya, Rin. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida Ratri Kartikasari Diamond Master sudah mau sharing hari ini, luar biasa. Semoga bisa memberikan peneguhan-peneguhan buat teman-teman yang mungkin merasa Anda yang paling sulit hidupnya, bahwa nggak sendirian, tetapi banyak orang yang bisa sukses. Bahkan itu menjadi semangat dan menjadi pendongkrak dari semua kesuksesan yang ada. Jadi jadikan penolakan itu, jadikan semua masalah Anda itu semangat untuk Anda bangkit lagi. Itu yang kami sampaikan hari ini. Kita bertemu lagi di Senin depan. Kita bacakan moto perusahaan Atomy sebelum kita menutup acara malam hari ini. Kita angkat tangan kanan kita. Siap. Buka mute-nya. Sudah siap semuanya? Siap. 3, 2, 1. Menghargai semangat. Ciptakan bisnis. Ikuti keyakinan. Yani dengan hati. Ayo bisa. Bisa. Terima kasih.